Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang inspiratif. Ini dia, Bincang Sehati. Aduh ya pemirsa ya, belakangan ini kayaknya cuaca lagi nggak bersahabat. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas dan lain sebagainya. Sehingga kadang-kadang mungkin ini masa transisi juga ya, pancaroba gitu. Sehingga akhirnya banyak yang sakit dan salah satunya adalah batuk. Tapi kalau kita ngomongin batuk, pernah nggak sih Anda mengalami batuk atau Anda pernah nih lihat orang gitu ya mengalami batuk terus batuknya kayak lama banget nggak sembuh-sembuh dan disertai dengan ada keluar darahnya. Jadi lagi batuk keluar darah. Wah, itu serem banget itu kayak sinetron-sinetron zaman dulu kayak, "Hah, apa ini?" gitu ya. Nah, kalau ini terjadi, ini sebenarnya sebagai satu alarm ya atau penanda bahwasanya, hey, hati-hati karena bisa jadi ini jadi tanda ada gejala atau penyakit kronik yang terjadi di dalam tubuh orang tersebut. Nah, penyakitnya apa aja? Kenapa sampai batuknya bisa berdarah? Batuk biasa aja itu menyiksa, apalagi keluar darahnya ya. Makanya hari ini kita akan membahas seputar apa itu bahaya batuk berdarah, terus gejalanya seperti apa, indikasinya apa, dan cara mengobatinya seperti apa. Pokoknya hari ini kita akan mengupas tuntas seputar batuk berdarah. Tapi sebelum bahas itu, kita akan membahas terlebih dahulu mitos atau fakta seputar kesehatan paru-paru. Karena kalau kita ngomongin batuk itu kan erat kaitannya juga dengan paru-paru kita ya. Oke, kita lihat yang pertama pemirsa ya. Paru-paru basah itu katanya terjadi akibat apa? Satu, kita suka tidur di lantai. Kedua, kita suka tidur pakai kipas angin. Maksudnya ada kipas angin gitu ya. Jadi gini, ini sering banget nih ya. Jadi kalau kita tidur di lantai, nah biasanya anak kosan nih gitu ya, suka tidur di lantai, belum beli kasur atau kasurnya basah gitu ya. Nah ini kan jadi satu problematika yang kadang-kadang orang kepikiran, jangan gitu, soalnya itu kan lantai itu dingin. Sehingga ketika kita tidur di lantai, apalagi tanpa alas gitu ya, itu katanya bisa dinginnya itu merambat ke dalam tubuh kita lah ibaratnya gitu ya analoginya ya. Sehingga akhirnya bisa berdampak pada paru-paru kita dan kategorinya masuk paru-paru basah. Atau kalau kita tidur pakai kipas angin. Jadi kayak ibarat kata, apalagi yang kipas anginnya yang still ya gitu ya. Yang ngadepnya tuh ke kita terus gitu ya. Kan mungkin kipas anginnya rusak gitu ya, nggak bisa muter-muter gitu ya. Sehingga yang ngarahnya ke kita terus. Nah, apakah ngarah ke kita atau enggak ke kita itu sebenarnya kayak angin itu kan kita diterpa terus tuh badan kita sama angin yang keluar dari kipas angin. Sehingga pikirannya kita, analogi kita adalah, oh badan kita jadi kedinginan. Nah, tapi apa bedanya ya sama AC yang AC juga sebenarnya kan dingin gitu ya, lebih dingin AC sebenarnya. Tapi kenapa kipas angin yang selalu di-blame, selalu dikomplain, dikeluhkan, bisa menjadi biang keladi terjadinya paru-paru basah. Nah, mungkin ada beberapa hal lagi ya. Misal kayak orang naik motor, terutama di malam hari, dan nggak pakai apa ya, kayak vest gitu ya, kayak apa sih, rompi penangkal angin. Jadi katanya nanti bisa paru-paru basah dan lain sebagainya. Nanti kita akan konfirmasikan ke dokternya. Betul nggak sih kalau kita suka tidur di lantai, tidur di rumah pakai kipas angin yang quote and quote, mungkin dia nggak punya AC gitu ya. Terus itu bisa nggak sih berakibat buruk pada kesehatan tubuh kita, terutama ketika kita ngomongin, itu bisa risiko mengalami paru-paru basah. Nanti kita bahas ya, ini mitos atau fakta. Oke, kita lanjut yang kedua, pemirsa ya. Anak-anak katanya paling rentan mengalami paru-paru basah. Kita ngerti lah ya, ada 2 orang range usia yang rentan mengalami berbagai jenis penyakit, quote unquote ringkih seperti itu ya. Ada anak-anak dan juga lansia. Oke, lansia karena proses degeneratif aging dan lain sebagainya. Kalau anak-anak mungkin imun sistemnya belum terbentuk secara sempurna. Nah, salah satu indikasi kenapa anak-anak katanya rentan mengalami paru-paru basah adalah karena tadi ya, karena imun sistem atau sistem kekebalan tubuhnya belum terbentuk secara sempurna. Sehingga ketika ada faktor-faktor risiko yang bisa mengarah pada kondisi paru-paru basah, anak-anak ini akan jauh lebih rentan dibandingkan dengan orang-orang dengan range usia yang lain, misalnya remaja atau dewasa muda atau dewasa produktif seperti itu. Nanti kita akan konfirmasikan ke dokternya apakah anak-anak rentan mengalami paru-paru basah yang mungkin kemarin prevalensinya lumayan banyak ketika kita ngomongin pandemi COVID ya, tapi nggak ngerti ini ada hubungannya atau enggak, nanti kita bahas. Oke, kita lanjut yang ketiga pemirsa ya. TB atau tuberkulosis ya adalah penyakit keturunan dan hanya menyerang paru-paru. Nah, ini bahkan sampai lebih ekstrimnya itu TB itu bukan hanya keturunan ya.
TB itu semisal kayak curse itu apa? Kutukan gitu ya. Jadi kayak di satu rumah myth-nya gitu ya. Jadi kayak wah kalau ini satu kena TB gitu ya, sekeluarga bakal kena TB. Nah, tapi kalau kita ngomongin secara analogis orang-orang pada awamnya gitu ya, mereka kepikiran bahwa oh ini sifatnya genetik nih, herediter ya. Jadi nurun nih dari orang tua ke anaknya. Nah, sebenarnya pertanyaannya gini, sebenarnya ini bersifat nurun atau gini, TB itu kan infectious ya, menular gitu. Sehingga kayak ada satu habit yang terbentuk di keluarga itu sehingga akhirnya yang lain ini tertular dengan TB ini sendiri gitu ya. Karena mungkin pola hidup yang nggak bersih dan lain sebagainya. Nah, kita akan coba bedakan nih hari ini. Apakah TB ini sifatnya menular ke satu anggota yang lain atau sifatnya genetik. Sehingga ketika let's say kakek neneknya mengalami TB, terus ayah ibunya mengalami TB, anak dan cucunya juga akan mengalami TB. Dan selalu diidentikan kalau TB itu menyerang paru-paru karena mereka selalu akan kayak, oh coba di ronsen dulu deh toraksnya dan lain sebagainya, keadaan paru-parunya seperti apa, ada putih-putihnya kan dan lain sebagainya gitu ya. Sehingga akhirnya kita kepikiran TB itu adalah keturunan dan selalu berkaitan dengan paru-paru. Atau sebenarnya TB bisa menyerang organ yang lain, nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang keempat menurut saya. Ada makanan atau minuman yang bisa membersihkan paru-paru kita. Kalau selama ini kita mengenal ada namanya detox ya, detoksifikasi gitu ya. Makanan, ada beberapa jenis makanan yang katanya bagus untuk kesehatan. Yang selama ini sih yang saya dengar adalah usus gitu ya, jadi detox usus ini karena sistem pencernaan kita. Tapi nggak ngerti nih kalau ini sifatnya adalah detox untuk paru-paru kita. Sementara kan kalau kita ngomong detox itu kayak pembersihan gitu ya. Jadi kalau makanan, minuman, dia akan mengalir di sistem pencernaan kita, kan nggak mungkin akan ngelewatin paru-paru ya gitu. Nah, atau kayak gini, mungkin ada makanan atau minuman yang substansinya, yang kandungan dari makanan atau minuman itu bisa berdampak pada kesehatan paru-paru kita. Sehingga ketika kita mengonsumsi makanan atau minuman itu, otomatis ini akan membersihkan secara tidak langsung kondisi kesehatan paru-paru kita. Nanti akan kita bahas ya, ini beneran fakta atau mitos belaka. Oke, kita lanjut yang terakhir pemirsa ya. Berhenti merokok katanya nggak menjamin loh paru-paru bisa kembali bersih. Aduh, kumaha ieu teh gitu ya untuk Anda yang active smoker yang sudah menjadi ahli hisap gitu ya bertahun-tahun lamanya sehingga sekarang kayak oke, I quit smoking karena mungkin sekarang udah punya istri, sudah punya anak bayi sehingga kayak aduh kayaknya lebih concern untuk kesehatan keluarga gitu ya. Sehingga akhirnya ya bagus sih, maksudnya sudah ada niatan untuk quit smoking. Tapi pertanyaannya ketika orang berhenti merokok dengan kondisi mereka kayak udah tahunan, belasan bahkan mungkin puluhan tahun ngerokok, setelah stop merokok itu paru-parunya bisa kembali bersih nggak sih gitu ya. Ibarat kata kayak ya udah pembersihan nih gitu ya. Jadi selama bertahun-tahun kita ngerokok terus kita berhenti merokok maka otomatis dia akan tersaring, ibarat kata kalau di rumah itu ada ventilasinya gitu ya. Jadi kalau ventilasinya dibuka ini akan bersih lagi. Nah, ini berlaku nggak sih untuk mereka yang aktif smoker terus berhenti merokok, paru-parunya bisa bersih atau enggak? Oke, itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan paru-paru dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan paru-paru. Nah, untuk mengonfirmasinya, ini beneran fakta atau mitos belaka telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati. Ada Dr. Rudy Kurniawan Putra, SPP, dokter spesialis paru dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Selamat pagi Dr. Rudy, apa kabar dok? Baik. Sehat ya dok ya? Sehat. Selamat datang kembali di Bincang Sehati dok. Dok, hari ini kita akan membahas serem banget ya, ini batuk berdarah. Ini kebetulan juga saya lagi radang nih ya. Kedengar suaranya sama pemirsa kali ya, lagi batuk gitu ya. Nah, tapi sebelum bahas itu kita bahas terlebih dulu kesehatan paru-paru dok. Mitos faktanya yang pertama adalah paru-paru basah terjadi akibat tidur di lantai sama tidur menggunakan kipas angin. Nah, ini kan dilema ya. Kalau kita ngomongin kota-kota besar, let's say kayak Jakarta nih dok. Mungkin para pendatang yang baru gitu ya. Terus kayak, belum punya kasur di kosan ya, tidur di lantai, belum pasang AC, baru kipas angin ya adanya itu. Tapi kalau akhirnya tidur begitu terus katanya bisa menyebabkan paru-paru basah. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu paru-paru basah itu kondisi seperti apa dan kenapa tidur di lantai sama tidur dengan menggunakan kipas angin itu dikeluhkan bakal bisa menyebabkan orang mengalami paru-paru basah gitu dok. Ini mitos atau fakta gitu.
Sebenarnya itu adalah mitos ya. Oh, mitos. Oke 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 oke. Jadi paru-paru basah itu istilah kedokterannya namanya pneumonia. Pneumonia. Pneumonia itu akibat peradangan di jaringan paru, parenchymnya, peradangan akut, infeksi akibat biasanya karena bisa dari virus, bisa bakteri, bisa protozoa yang lain-lainnya, dan bahkan bisa dari zat-zat erosif ya, dari paparan asap, dari radiasi juga bisa. Jadi penyebabnya karena itu. Jadi kalau misalnya dia ada yang tidur, misalnya tidur di lantai, itu sebenarnya tidak bisa ya menyebabkan paru-paru basah secara langsung. Jadi Mungkin kan analoginya orang gini dok, selain dua ini sebenarnya tadi juga sempat saya mention juga ada satu kayak orang sering naik motor apalagi di malam hari nggak pakai vest ya nggak pakai rompi. Jadi orang tuh analoginya gini dok kayak kenapa angin dari kipas angin, kenapa naik motor, kenapa di lantai itu karena mungkin ada kayak apa ya hawa dingin ya yang masuk gitu ya ke dalam tubuh kita sehingga akhirnya kayak hawa dinginnya itu merasuk gitu ya terkena paru-paru paru-parunya basah nggak sesimpel itu ya orang terkena paru-paru basah gimana tuh dok? iya, jadi pneumonia ini atau paru-paru basah yang sering disebut di kalangan warga ini akibat bahasanya infeksi bakteri ya. Jadi alveolus yang di dalam paru-paru itu ada ya jaringan parunya itu infeksi dan terendam kadang bisa terendam cairan ya. Itu menyebabkan pada penderitanya sesak, batuk, dan gejala-gejala pernapasan lainnya ya. Jadi akibat kalau misalnya ada yang naik motor yang dia lama tanpa vest atau tanpa rompi, nah itu biasanya tidak secara langsung ya. Jadi biasanya karena imunnya jadi turun karena dingin banget ya, dingin sekali. Jadi apalagi kalau misalnya polusi banyak ya, nah itu bisa menyebabkan gangguan saluran napas, gangguan imun tubuh yang menyebabkan imun tubuhnya, daya tahan tubuhnya menurun dan gampang terjadi infeksi. Gitu ya. Jadi bukan secara langsung gara-gara itu, tapi mungkin faktor X yang akhirnya bisa mengganggu sistem pernapasannya dan akhirnya infeksi gitu ya dok ya. Oke, kita lanjut yang kedua dok. Anak-anak katanya paling rentan mengalami paru-paru basah. Nah selama ini kan kita mengenal ada dua kategori manusia yang rentan mengalami berbagai jenis penyakit, anak-anak dan lansia. Tapi kalau kita fokusnya ke anak-anak, betul nggak sih mereka itu rentan mengalami paru-paru basah atau semua range usia juga bisa gitu? Ya, jadi itu memang benar ya, pada anak-anak rentan terkena pneumonia atau paru-paru basah. Karena pada anak-anak selain daya tahan tubuhnya masih lemah dan biasanya pada anak-anak mereka belum mendapat daya tahan tubuh yang maksimal ya. Karena ada dari vaksin juga anak-anak umur-umur 5 tahun ke bawah. Dan pneumonia itu juga bisa terkena pada umur-umur lansia. Lansia umur 65 tahun ke atas ya. Bahkan di anak-anak pneumonia ini adalah penyebab kematian nomor 2 di dunia. Tahun 2000 ada data dari tahun 2019 kali 2020 itu hampir 1 juta ya. Jadi kematian anak-anak 700-an gitu akibat pneumonia. Jadi memang pada anak-anak apalagi dengan anak-anak yang fasilitas kesehatannya jauh, jadi kadang-kadang vaksinnya juga nggak lengkap, itu rentan terkena pneumonia. Dan pneumonia ini kita tahu seperti tahun kemarin juga pneumonia COVID itu, Ya, pneumonia COVID itu juga banyak juga yang rentan terkena. Jadi biasanya pada orang-orang lansia dan punya penyakit-penyakit penyerta ya. Oke. Oke, nah kita lanjut yang ketiga ya. Nah ini juga banyak banget orang bilang kayak TB itu adalah penyakit keturunan dan hanya menyerang paru-paru. Jadi selama ini mungkin kita kenalnya kan ya orang batuk-batuk, oh TBC nih, TBC gitu ya. Mungkin sekarang istilahnya jadi TB gitu ya. Nah ini betul nggak sih keturunannya? Karena biasanya kita melihat itu kayak anggota keluarga itu kok ada aja yang kena gitu. Nggak ngerti nih ini keturunan atau lebih ekstrimnya tadi saya bilang ada kayak kutukan katanya, wah itu kutukan keluarga itu, kutukan saya ekstrim banget kan. Nah, ini keturunan atau enggak sih dok? Jadi TB ini bukan hanya kena di paru ya, tuberkulosis. Jadi kuman tuberkulosis ini dia bisa ke mana? Seluruh paru ya, seluruh paru, seluruh tubuh, seluruh organ tubuh kita. Ya. Dia bisa ke darah,
Ya. Bayangin aja kalau bisa dia ke darah, berarti organ-organ yang Dilewati. dilewati darah bisa Kena juga. Ya kena salah. TB. Pasien saya kemarin ada yang di mata ya, Hah? mata. TB mata? TB mata ada, kemudian TB tulang ada, TB usus ada juga banyak ya. Bayangin TB mata itu dia menderita TB mata itu ketahuan setelah jalan jauh ya, dia ikut touring. Ternyata setelah touring itu dia sakit mata merah, setelah itu pandangannya menurun, ya, kayak berkabut, kayak kena katarak. Ternyata ke dokter mata dicek ternyata ada cairan. Cairan yang diambil ternyata hasilnya ada TB. Nah, diobati TB juga. Obatnya sama. Jadi memang TB ini di Indonesia ya memang kita masih tinggi, peringkatnya di nomor 2 di dunia ya. Waduh. Jadi sangat banyak penderita TB dan itu hampir rata-rata belum diketahui. Ya, hampir 50% TB itu belum diketahui. Masih ibaratnya belum nongol ya, karena kuman ini dia bisa tidur dalam tubuh. Itu dia. Seseorang. Bandel bener nih. Bandel, iya. Jadi itu Dan banyak. itu bukan, oke, yang pertama berarti tidak hanya di paru-paru, tapi dia bisa menyebar. Apalagi kalau masuknya ke darah gitu ya, dia bisa menyebar kemanapun gitu. Dan ini keturunan, bukan? Jadi kemungkinan besar disebut keturunan karena banyak penderita TB orang yang terdekatnya yang kena. Hidup ya. satu Jadi, atap gitu ya? satu atap, karena dia memang penularannya kontak erat ya. Jadi dari batuk, bersin, dari bicara bisa, dari nafas juga dia bisa dia hanya jadi ibarat droplet ya. Dia berpecikan dari dia bicara bersin itu. Jadi biasanya yang terkena sering itu adalah kontak terdekat, keluarga terdekat ya, yang serumah. Karena apa? Mereka yang paling banyak beradaptasi sama penderita TB ini. Oke, jadi bukan karena keturunannya, tapi karena mungkin interaksi yang lebih sering dan kontak yang dekat gitu ya, sehingga akhirnya itu menular gitu ya dok ya. Oke ya, berarti ini adalah mitos alias mitos ya. Kita lanjut yang keempat. Ada makanan atau minuman yang katanya bisa membersihkan paru-paru. Selama ini kalau kita ngomong detox itu kan kayak sistem pencernaan ya dok. Maksudnya kayak ngebersihin usus dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ini kok katanya ada makanan atau minuman yang bisa ngebersihin paru-paru. Ini mitos atau fakta sih? Ya itu sebenarnya mitos. Oh juga, mitos. Karena kan paru-paru nggak dilewatin sama saluran pencernaan ya. Iya. Tapi kalau ada yang ngomong kayak gitu gimana tuh? Maksudnya bisa nggak paru-paru tuh dibersihin gitu, pakai makanan atau minuman? Jadi sebenarnya paru-paru itu lebih ke udara ya. Jadi organ saluran pencernaan sama saluran pernapasan itu salurannya beda ya. Kalau saluran pencernaan masuk ke pencernaan, tongkrongan, kerongkongan, lambung, usus ya, ke anus. Kalau paru-paru dia langsung ke paru aja, dia nggak ke lambung lagi, nggak kemana-mana. Jadi dia palingnya ke jantung dan mengalirkan oksigen dan karbon dioksidanya diambil lagi dikeluarin. Nah kalau paru-paru itu dia lebih ke udara, polusi. Polusi udara, penyakit-penyakit yang menular melalui airborne, dari pecikan udara, asap, debu, zat-zat iritan, cat-cat atau bau-bau yang tajam. Nah itu biasanya bisa menyebabkan penyakit paru. Jadi kalau untuk bersihin paru ya kita harus hindari itu. Ya. Jadi kalau misalnya untuk makanan hanya secara tidak langsung. Biasanya mungkin jahe, madu, nah gitu-gitu. Itu hanya tidak secara langsung menyebabkan tubuh jadi adem, jadi segar. Jadi daya tahan tubuh kita juga terjaga. Nah itu secara tidak langsung menjaga saluran napas. Karena memang saluran napas ini yang terpapar terus dari luar. Kalau makanan kan bisa kita jaga ya. Yes. Tapi kalau napas itu kita nggak bisa ya, kita bebas gitu bebas. Ya. Oke, berarti ini adalah mitos ya. Kita lanjut yang terakhir nih dok. Nah ini kalau ada yang kayak, oke, aku kembali ke jalan yang benar, nggak mau ngerokok lagi. Udah belasan tahun, bahkan mungkin puluhan tahun, demi paru-parunya bisa kembali bersih. Nah betul nggak sih kalau orang yang sudah lama aktif smoker lah ya gitu ya, terus kemudian berhenti merokok, paru-parunya bisa kembali bersih atau enggak? Nah ini penting banget nih untuk orang-orang. Tapi jangan sampai dimotivasi juga nih orang-orang yang mau quit smoking, gimana nih dok? Ya jadi sebenarnya paling bagus itu adalah berhenti merokok.
Jadi merokok itu tetap walaupun satu batang aja meningkatkan risiko untuk ke arah jantung, tekanan darah tinggi. Tidak merokok 1 hari aja sudah bermanfaat banget bagi paru, bagi tubuh kita. Tekanan darah naik, turun. Apalagi kita yang bertahun-tahun tidak merokok, jadi tubuhnya stresnya berkurang. Ya. Jadi memang rokok ini untuk sakit parunya tinggi ya, peningkatan untuk menjadi sakit parunya tinggi. Ada nama penyakit akibat rokok namanya COPD ya, atau PPOK, penyakit akibat ngerokok. Nah itu kalau penderita yang terkena itu sudah terjadi kerusakan di paru dan itu tidak bisa disembuhkan. Kita hanya bisa memperbaiki tubuh kita yang tinggal, yang tersisa, yang tidak rusaknya dengan meningkatkan aktivitasnya supaya jangan terlampau turun lagi ya parunya. Jadi pada penderita PPOK itu dia lebih ke kualitas hidupnya. Jadi ibaratnya sudah ini ya, sudah cacat ibaratnya udah ini ya. Tapi itu memang tiap orang berbeda. Dari perokok itu 15%, 15-20% tengah PPOK. Oh, lumayan dong, besar dong 15-20% akhirnya terjadi PPOK. Nah, ini menjadi catatan kita bersama. Ini tanpa ngomongin embel-embel apapun, ini karena kita konteksnya demi kesehatan gitu ya. Jadi kalau mungkin ada yang sudah punya istri dan punya anak bayi baru lahiran, nah mungkin penting juga untuk menjaga. Tidak hanya itu sih, maksudnya kalau kita ngomongin kesehatan ya harus dari self-awareness diri sendiri untuk quit smoking gitu ya. Oke, thank you Dr. Rudy sudah terjawab atas waktunya. Nanti kita lanjut lagi ngomongin batuk berdarah di segmen selanjutnya ya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsatir.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar batuk berdarah. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangSati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Rudy Kurniawan Putra SPP, dokter spesialis paru dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Oke dok, batuk berdarah, serem banget ya. Batuk aja udah bikin gak enak banget tenggorokan. Sekarang tambah berdarah lagi. Ibarat kata kalau dulu nih ya, kata kalau sekarang Gen Z kayaknya nggak nonton ya. Tapi kalau untuk generasi baby boomers lah ya gitu ya. Kita bukan baby boomers, maksudnya kita milenial. Tapi kan kita sering lihat tuh isi sinetron tahun 90-an kayak darah gitu, dramatis banget. Nah sebenarnya kalau batuk berdarah ini kondisi yang seperti apa sih dok? Iya, batuk darah itu adalah batuk yang dahak atau reaknya, ekspektoratnya itu ada darahnya ya. Biasa dari saluran napas bawah. Ya, saluran napas bawah itu dari laring ke bawah ya, ke saluran napas bawah sampai bronkus. Itu penyebabnya sih banyak dan kriterianya juga ada beberapa. Ada kriteria batuk darah ringan, ada kriteria batuk darah sedang, ada yang masif atau batuk darahnya banyak. Ya. Itu yang ringan, sedang, dan berat atau masif itu dia berdasarkan apa? Volume darah yang keluar atau apa? Ya, volume darah yang keluar. Jadi kalau bisa batuk darah ringan tuh masih 25 cc kriterianya. Kalau batuk darah sedang 25 cc sampai 250. Kan sebesar aqua. Ih, gede banget. Iya. Banyak banget dong dok. Itu sehari ya. Sehari 24 jam. Kalau batuk darah masif lebih ya. 250 lebih ke atas. Maksudnya itu sekali batuk atau Per 24 jam. per 24 jam? Itu lumayan banyak loh. Bisa anemia nggak sih dok? Orangnya kehabisan darah. Ya, Bisa ya? Bisa. Bahkan ada yang bisa sampai 1 ember. Hah? Dia memang benar keluar karena pembuluh darahnya robekannya masif ya, banyak ya, jadi bisa keluar batu-batu keluar terus. Nah itu bisa menyebabkan batuk darah yang bahaya yang bisa menyebabkan kematian itu. Aduh, saya tuh paling nggak bisa dengar kata darah sebenarnya. Tapi gini, kalau batuk itu kan gini dok, batuk berdarah, batuk yang dahaknya, ekspektoratnya itu keluar, ada darahnya, bercampur atau emang darah aja dok? Nah, yang bedain batuk darah sama muntah darah kita harus juga bedain ya. Kalau batuk darah tuh ya kita batuknya batuk dulu ya, batuk-batuk, kita kayak batuk, habis itu keluar darahnya itu seger ya warnanya.
Kayak segar. Jadi dari historinya kita batuk-batuk dulu, habis itu batuknya keluar darah, dan kalau di pemeriksaan lab ada di pemeriksaan lab darahnya itu benar-benar alkalinya, ininya, bahan mikropaknya segala macam dari paru. Gitu. Kalau muntah darah itu kita lebih ke saluran pencernaan, GI tract-nya, saluran gastrointestinalnya itu bisa juga luka. Nah itu kita harus bedain. Kalau itu dia mungkin kemungkinan dia mual, ada mual-mual dulu, habis itu BAB-nya atau fesesnya BAB-nya hitam atau berdarah juga, keluarnya nyeri perut. Nah itu. Jadi kita harus bedain dulu. Jadi bedanya batuk darah sama muntah darah gitu. Muntah darah. Dan kalau misalnya ada yang dari jantung juga beda juga ya. Batuknya itu merahnya tuh merah kepingan, agak pink-pink ya warnanya, jadi merah muda. Itu lebih ke jantung. Ke merah-merah mudaan, Merah pink gitu. muda-muda. Kepingan ada gitu. Oh pink-pink ada pinknya. Jadi kayak kena oksigen yang kurang gitu, biasanya kena jantung. Berarti kalau begitu, maksudnya ada beberapa kondisi penyakit atau mungkin kondisi organ-organ lain di tubuh kita yang nggak melulu dari paru-paru bahwa itu bisa mengeluarkan darah, gitu ya? Benar sekali. Jadi banyak sekali penyebab batuk darah ini. Jadi penyebabnya itu bisa dari parenkim ya. Parenkim itu bisanya cedera paru-paru bisa ya. Abses atau kayak bisul di paru. Nanah di paru bisa ya. Jadi jamur paru juga bisa menyebabkan batuk darah ya. Kalau dari saluran napas bronkial paru bisa kanker paru, bisa bronkitis, bronkiektasis bisa. Habis itu terhirup benda-benda asing juga bisa menyebabkan. Benda asing itu terhirup, itu kan bersifat airborne gitu apa? Kan berarti sangat, apa ya bahasanya, sangat kecil sekali. Kayak apa, ukurannya tuh mikro banget gitu, kayak molekul itu bisa. Jadi yang terhirup benda-benda asing itu paling sering pada perempuan jarum pentul. Jadi misalnya pakai jilbab, gigit di jari, gigit di mulut, nggak tahu batuk, keisep. Nah, atau anak-anak keisep kacang atau apa tanpa sepengetahuan, nggak tahu kacang itu ada di parunya. Jadi kadang-kadang anak-anak kan sering ngambil-ngambil yang kecil-kecil tuh, Iya. ngisep. Nah, akhirnya sering batuk-batuk, di ronsen ternyata ada tutup bolpen di parunya. Nah itu bisa jadi sebabkan nanah ya, jadi lama-lama menyebabkan batuk-batuk. Ketahuannya dari foto ronsen dan pemeriksaan penunjang ketahuannya. Ya ampun, berarti banyak kasusnya kayak gitu. Kasusnya. Ampun, ini berarti orang tuanya harus benar-benar perhatian banget ya. Ya perempuan juga jarum pentul loh dok. Iya. Sakit banget ngerasainnya kayak gimana. Tapi sebenarnya kalau ngomongin beberapa kondisi tadi, ada nggak sih maksudnya kondisinya benar-benar bahwa ini penyebab utamanya itu ini, maksudnya kayak apakah dari bakteri kah sehingga akhirnya kayak paru-parunya rusak sehingga akhirnya menyebabkan batuk berdarah atau apa gitu dok? Jadi karena banyaknya penyebab batuk darah nih, kita harus cari tahu penyebabnya. Nah karena penyebab itu dengan pemeriksaan kita anamnesis, kita tanya penderitanya, keluhan-keluhannya apa aja. Habis itu kita pemeriksaan fisiknya, kita pada dokter kita lakuin ya, pada penderitanya, dan baru kita pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang itu biasanya foto ronsen paling cepat ya, foto ronsen itu bisa CT scan. Kalau bagi orang-orang yang ada keluhan kelainan di pembuluh darah itu bisa menyebabkan batuk darah juga, itu ketahuan dari CT angiografi, CT scan, dan bahkan bisa di bronkoskopi. Nah, kalau kebetulan saya di rumah sakit EMC, kita lakukan bronkoskopi, jadi ngelihat ke dalam pasiennya kita bius atau tidak kita bius lokal juga bisa. Kita bronkoskopi. Di bronkoskopi itu kayak selang dimasukin ke paru-paru, kita lihat ke dalam parunya. Ada kameranya gitu? Kameranya, selang itu bisa ada kamera, dia bisa cubit, dia bisa bilas. Kameranya canggih lah ibaratnya. Jadi non-invasif ya, jadi tidak melukai banyak di tubuh pasiennya. Apalagi kalau pasiennya terhirup jarum pentul biasanya. Kalau dulu kan bisa operasi ya, langsung nih. Kalau sekarang cukup kita bronkoskopi, habis itu kita jari jarum pentulnya kita tarik keluar. Dia langsung.
Aduh, jadi bayanginnya udah linu banget dok. Itu jarum ya. pentul melewati anggota dalam tubuh kita ya. Waduh, nanti kita lanjut lagi ya dok ya. Penanganannya seperti apa untuk batuk berdarah ini dan bisa sembuh total atau enggak. Nanti kita bahas di segmen selanjutnya ya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3264 atau DM Instagram kami di @bincang1.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini yang lumayan serem ya, batuk berdarah. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3264 atau DM Instagram kami di @bincang1.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Rudi Kurniawan Putra SPP, dokter spesialis paru dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Oke dok, kita lanjut lagi. Kalau kita ngomongin, kan biasanya ada tuh jenis-jenis penyakit yang prevalensinya itu mengarah pada range usia tertentu sama gender tertentu gitu ya, jenis kelamin tertentu. Nah kalau untuk batuk berdarah ini ada nggak dia mengarah pada oke ini jenis kelamin tertentu lebih rentan dibandingkan jenis kelamin yang lain atau range usia juga. Mungkin tadi kita sempat ngomongin kayak anak-anak lansia itu rentan gitu. Nah kalau untuk batuk berdarah gimana dok? Ada nggak tendensi ke masing-masing entah itu jenis kelamin ataupun range usia? Ya, jadi batuk darah ini sekitar 30% ya penyebab infeksi paru dari paru. Oh, oke. Dan kalau batuk darah pun juga 30% bisa akibat kematian ya. Ya. Jadi batuk darah ini adalah salah satu tanda yang 30%-nya bisa ke kematian. Ya. Lumayan tinggi ya, Lumayan tinggi. 30%. Nah, kalau misalnya kita batuk darah, berarti Pak dokter akan mencari tahu penyebabnya, karena penyebabnya banyak. Kalau penyebabnya karena TB, tuberkulosis, itu kita tahu banyak ya. Nah, itu memang rata-rata penderita TB itu adalah para pekerja ya. Oh, Ya, dewasa laki-laki, ya. ya dewasa. Itu biasanya range umur-umur 4, kalau di pneumonia itu 35, 45, kalau di WHO rentan pneumonia. Kalau ada di Indonesia sekitar range 45, 6, 50 pekerjanya. Nah, sama juga kayak TB, tuberkulosis kayak gitu. Jadi biasanya mereka-mereka yang aktivitasnya di luar, sering berinteraksi, sering terkena paparan asap-asap atau paparan infeksi ya, dari droplet, dari airborne, nah itu rentan terkena penyakit-penyakit paru yang menyebabkan batuk darah. Batuk darah. Kalau penyebabnya dari kanker, berarti penderita-penderita atau orang-orang yang sering terpapar risiko tinggi. Risiko tinggi terkena kanker biasanya pada orang-orang yang terpapar asap-asap, polusi, perokok. Ya. Nah, itu dia tuh aktif, ngomongin perokok tuh. Iya. Jadi kita nggak mau ngeblame ya. Tapi maksudnya kayak perokok juga risiko batuk berdarah gimana tuh? Kan dia paru-parunya pasti akan terpapar terus dengan asap-asapan tadi gitu. Jadi kalau perokok penyebab tertinggi batuk darah itu bisa karena kanker ya, kanker paru ya. Karena hampir 90% penyebab kanker paru itu dari rokok ya. Tapi belum tentu orang perokok kanker paru. Ya. Ya, jadi bisa ya, itu ada penelitian terbaru akibat gen ya. Oh. Jadi seseorang yang bilang merokok jadi kanker itu nggak semua juga. Ya. Jadi ada bagian gen tertentu orang-orang yang tidak kuat dia terhadap merokok. Nah, kalau misalnya dia merokok dan dia nggak kuat gennya, dia akan jadi sel-selnya akan berubah, sel saluran nafasnya menyebabkan kanker. Nah, itu dia akan menyebabkan saluran-saluran darahnya, ya, kayak pembuluh-pembuluh darahnya berubah ya, karena kankernya dan jadi rapuh. Nah, itu dia gampang menyebabkan batuk darah pada perokok. Oke. Tapi sebenarnya ketika orang ngomongin batuk berdarah, kalau batuk umum kan kayak mungkin awal-awalnya itu kayak ada kerasa kayak radang, terus gatel-gatel, akhirnya batuk, mulai batuk kering, terus kemudian batuk berdahak. Nah kalau batuk berdarah ini sendiri dia ada fase-fasenya nggak sih? Maksudnya kayak
apakah dia sifatnya akut karena mungkin komplikasi dari beberapa penyakit komorbid tadi, atau sebenarnya dia sifatnya progresif terus memburuk gitu dok? Dan jadi kayak ada fase-fasenya, mulai dari yang tadi kita bahas ringan, sedang ke berat gitu. Ya. Jadi kalau pada batuk darah, kalau misalnya penyebabnya adalah bronkitis, dia memang awalnya dia batuknya biasa dulu ya, belum ada bronkitis. Jadi belum ada bronkitis, bronkiektasis, pada pneumonia, infeksi dulu, tubuh akan melakukan daya tahan tubuhnya akan melawan, jadi demam, akan dahaknya dulu ada perubahan warna dulu, ya. Jadi mungkin hijau atau kuning. Nah kalau misalnya udah saluran pembuluh darahnya terkena, baru dia batuk darah. Jadi pneumonia juga ada ringan, sedang, berat juga. Ada kriterianya juga. Nah kalau misalnya batuk darah kemungkinan besar ya udah berat ya pneumonia, dan itu dilihat dari kriteria yang lainnya juga. Apalagi udah tambah sesek, ya, batuknya udah berubah warna, demamnya tinggi. Nah itu pneumonia, udah pneumonia yang berat. Oke dok, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram, saya bacakan dari Mbak Gita. Dok, kakak saya nyeri-nyeri badannya, demam, terutama ketika malam. Indera penciumannya jadi nggak sensitif dan disertai batuk berdarah. Banyak banget ya dok, serem banget ya. Itu gejala penyakit apa ya? Oh ini kayaknya udah lebih dari batuk berdarah nih dok ya. Nyeri-nyeri badannya, demam, terutama malam, terus indera penciumannya nggak sensitif, plus batuk berdarah. Wah itu penyakit apa dok? Banyak banget nih. Hari ini kita bahasnya batuk berdarah, ternyata merembet kemana-mana juga. Tapi ini kondisi yang biasa ditemui juga nggak sih dok? Maksudnya yang temenan sama si batuk berdarahnya gitu. Karena mungkin kayak kita ngomongin tadi ada beberapa komorbid juga gitu. Gimana tuh dok? Iya, jadi kalau sakit paru ini satu orang itu bisa terkena, namanya sekunder ya, bisa bukan hanya infeksi satu aja ya. Merembet ya? Bisa merembet ya. Jadi sama kayak tubuh kita, kalau misalnya kita terkena misalnya tuberkulosis atau penyakit TB, bisa juga kita terkena penyakit yang lainnya. Apalagi tuberkulosis itu daya tahan tubuhnya turun, apalagi apabila kita punya penyakit lain itu jadi tambah berat. Nah, seperti kita tahu penciuman menurun itu bukan hanya COVID ya, banyak banyak penyebab penciumannya. Bisa jadi sinusitis juga bisa, influenza juga bisa ya. Dan influenza itu orang yang sakit TB, tuberkulosis, orang yang sakit pneumonia juga bisa terkena influenza. Ya, jadi kalau misalnya Mbak Mita tadi ya, Mbak Gita, ya. Mbak Gita, ya, misalnya dia pasien kakaknya atau saudara keluarganya kena batuk darah, yang pertama dilakukan adalah jangan panik ya. Ya jangan panik dulu. Pasti panik dong, tapi jangan panik ya. Karena biasanya kayak, darah gitu kan. Dan harus dikeluarkan darahnya. Tapi jangan dibatukin, jangan dipaksa. Jadi batuknya jangan ditahan, dikeluarkan aja batuk darahnya. Karena kalau ditahan dia akan nyeri ya di dadanya. Dikeluarkan itu memang penting, karena kalau ditahan dia akan numpuk ya. Yang dikeluarkan terus biasanya lebih sedikit ya, di dalam tuh banyak. Jadi istirahat total, bed rest. Kalau perlu bicara dikurangi, aktivitasnya dikurangi, bed rest dulu, istirahat dulu, dan periksain ke dokter ya. Jadi jangan gerak-gerak terlalu banyak dulu, aktivitas terlalu berat dulu, karena kalau darah itu kalau biasanya gerak-gerak dia akan bleeding ya. Nanti kan ada luka ya. Maksudnya gerak kan manusia juga pasti bergerak. Maksudnya mau gerakan seperti apa yang nanti bisa bleeding itu? Kalau misalnya gerakannya berat, kalau pembuluh darahnya banyak yang terbuka, itu bisa banyak darahnya, bisa gerak dikit aja bisa bleeding. Misalnya dia batuk atau dia bicara banyak, udah batuk lagi, bleeding lagi. Dia memang dia harus kata istilahnya bed rest ya, tidak baring total ya. Dan usahakan miringnya ke daerah yang nyeri. Biasanya kan kalau batuk darah paru itu, kalau penyebabnya saluran napas bawah di paru, dia akan nyeri di dadanya. Nah itu kita usahakan miring ke daerah nyeri, agar daerah yang tidak nyerinya tidak ngalir darah ke sana. Jadi miring, duduk tidur, habis itu periksain ke dokter, nanti minum obat penghenti darah. Nanti sekalian dicari tahu penyebabnya apa. Tapi biasanya ketika gini dok, kalau orang batuk itu kan biasanya untuk mengeluarkan dahak itu ada kayak effort ya, ada kayak usaha buat kayak gitu kan keluarin. Nah kalau untuk si batuk berdarah ini sendiri dia kayak otomatis kan kayak tadi ya Mbak Gita kan katanya kakaknya jangan ditahan-tahan batuknya apa darahnya gitu.
jangan dibatuk-batukin juga kan gitu. Jadi sebenarnya ketika batuk darah itu dia kayak dia kalau otomatis atau sifatnya kayak dahak yang harus ada usaha kita untuk keluarinnya gitu sih, Dok? Jadi kadang-kadang ada pasien itu yang dia batuk apalagi baru bangun tidur, dia batuk keluar kayak gumpalan gitu. Karena kalau tidur kan posisi kita emang datar ya. Iya, Jadi itu paling sering dahak itu ngumpul di betul. mendekati tenggorokan. Jadi gampang keluarinnya. Tapi kalau bisa udah aktivitas memang ada effort. Tiba-tiba keluar dahaknya kok rasanya kayak darah, tiba ada bercak kayak darahnya. Nah, itu jangan, kalau bisa tambah panik kita akan pembuluh darah kita, jantung kita berdegup kenceng, tambah banyak lagi Keluarnya. keluar ininya darahnya. Karena kan jantung mompaan lebih kenceng. Jadi, ya usahain nyaman dulu, tenang dulu, dipantau karena ada batuk darah ringan, sedang, berat ya. Nah, kalau misalnya dia udah menjurus ke berat, nah segera ya ke dokter. Kalau misalnya ringan, pantau dulu, istirahat dulu. Habis itu mungkin besok atau apanya boleh ke dokter atau segera mungkin boleh. Oke, semoga dia bisa menjawab pertanyaan Mbak Gita dan semoga kakaknya lekas sembuh, harus segera ketemu dokter ya. Oke Dok, nanti kita lanjut lagi di segmen terakhir ya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati, kita masih membahas tema kita hari ini seputar batuk berdarah bersama dengan Dr. Rudi Kurniawan Putra SPP, dokter spesialis paru dari Rumah Sakit IMC Cikarang. Oke Dok, sekarang kalau sudah di screening nih ya, anamnesis dan lain sebagainya, udah ditegakkan diagnosis bahwa ini adalah batuk berdarah gitu ya. Entah kita ngomong levelnya ini dia ringan, sedang, atau yang masif, yang berat seperti itu. Nah untuk penanganannya seperti apa? Apakah ada harus minum obat tertentu kah atau treatment-treatment yang lain? Atau sesuai dengan gradingnya tuh yang ringan, sedang, sampai yang masif gitu Dok? Jadi kalau misalnya batuk darah, terapinya pertama yang kita lakukan adalah kita istirahat total. Oh, istirahat ngomong juga? Iya. Jadi bicaranya atau aktivitasnya dikurangi. Kalau bisa istirahat bed rest ya total dulu. Kenapa? Karena ada pendarahan ya, sama kayak luka. Kalau luka kalau kita tutup itu cepat sembuh ya, sama juga kayak paru gitu juga. Dan yang kedua kita cari tahu penyebabnya dokternya, sekalian cari tahu, berobat ke dokter juga. Nanti minum obat-obat penahan darah ya, sebetulnya diobservasi ya batuk darahnya kenapa, berapa banyak, dan diobati. Obatnya macam-macam, jadi tergantung penyebabnya ya. Tapi kalau untuk penanganan pertama biasanya kita kasih henti darah dulu. Henti darah, habis itu kita edukasi, pasiennya kita tenangkan. Kalau pasiennya panik, ya mungkin kita bisa kasih anti panik juga ya, biar nggak terlalu panik ya. Karena pasti namanya batuk darah pada orang nggak biasa, pasti cemas ya, pasti cemas. Kalau misalnya habis itu kita cari penyebabnya, sembari cari penyebabnya, kita cek apakah HB orang ini turun, hemoglobinnya, karena darah banyak keluar, apakah cairannya juga turun, ya, apakah dia ada kelainan pada pembukuan darah, karena ada beberapa orang yang dia kalau darah lama sembuhnya, ya, misalnya penyakit yang kelainan darah atau diabetes. Nah itu kita obati dulu. Nah sembari kita cari memang untuk pemeriksaan penunjang butuh waktu. Jadi untuk penanganan pertamanya kita akut nih dulu, yang kedaruratannya jangan sampai saluran napasnya tertutup sama darah. Ada kondisi seperti itu Dok? Ya kalau tertutup darah, nah itu bahaya ya. Nah, bronkoskopi itu adalah salah satu caranya untuk misalnya batuk darah banyak, biasa kita lakuin bronkoskopi darurat. Jadi alat masukin, kita balonisasi atau kita kasih semprot di lukanya biar cepat ya. Dan darah itu kita sedot keluar. Nah itu kadang-kadang darah-darah lama itu bisa kayak agar-agar ya. Ya, hitam-hitamnya itu. Ada orang yang batuk darah masif. Kalau misalnya tidak bisa juga, mau nggak mau kita operasi. Ya. Wah, bedah torak atau spesialis bedah karena udah darurat ya. Karena darah udah bleedingnya banyak. Nah itu dioperasi. Nah itu agar untuk menyelamatkan nyawa. Karena udah airway-nya tertutup atau saluran napasnya. Tapi kan ada Dok, mungkin kayak kondisi tertentu orang-orang yang kayak itu ya tadi ngomongin sampai darah
memenuhi saluran napas dan lain sebagainya. Kan mungkin ada orang-orang yang ya itu ya komorbid tadi yang lagi konsumsi obat pengencer darah misal gitu. Itu kan jadi lebih berabe lagi urusannya itu dok. Gimana tuh? Nah itu memang baginya kita masuk obat-obat penghenti darah melalui infus. Mungkin dia ada minum obat pengencer darah karena pada pasien-pasien jantung, penderita jantung biasanya minum obat pengencer darah jadi darahnya tuh encer. Dan kalau bila pembuluh darahnya luka itu gampang keluar darahnya kemana. Nah itu memang kita kasih obat IV jadi untuk supaya pembuluh darahnya ngatuk ya. Memang itu agak berlawanan sama dokter jantung ya. Jadi biasanya kita konsultasikan juga sama dokter jantung. Karena khawatirnya kalau nggak dikasih itu ntar jantungnya yang Iya bingung dong, dilematis ya. Dilematis. Tapi karena ini adalah darurat ya. Apalagi kalau misalnya batuk darahnya banyak. Nah itu kita mau nggak mau kita kasih, kita selamatkan dulu airway-nya, saluran napasnya. Sampai ke kalau misalnya perlu intubasi kita intubasi ventilator ya. Karena airway itu penting ya. Karena kalau misalnya ketutup semua, kalau nggak bisa napas udah susah. Jantung semua akan bisa. Itu bisa jadi gagal napas dong. Gagal napas udah sulit. Maksudnya itu bisa nggak kayak napas darah yang memenuhi saluran napas tuh bisa memenuhi kayak mungkin paru-paru dan lain sebagainya nyebar gitu bisa? Kalau udah ke paru nggak bisa napas, udah selesai, bisa menyebabkan kematian. Aduh serem banget ya. Makanya kalau mungkin dari awal-awal itu udah kerasa nih gejala-gejala menuju ke batuk dan akhirnya ada darah-darah, udah langsung diperiksakan nah. Jangan nunggu yang kesedang sampai ke masif ya. Pokoknya ringan aja harus segera periksa ke dokter. Oke, terima kasih Dokter Rudy hari ini. Meskipun pembahasannya lumayan serem ya gitu ya. Semoga ini menjadi pengetahuan bagi kita bersama kalaupun ada yang mengalami ini. Yang pertama adalah jangan panik dulu ya dok ya. Kemudian cari yang terbaik untuk ketemu dokter, konsultasikan dan penanganannya seperti apa. Terima kasih Dokter Rudy, sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di IMC Cikarang. Selamat pagi dok. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Rudy, semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform The Eye Plus. Saya Raden Madias pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Rabu yang indah ini. Ingat, jaga kesehatan paru-paru Anda, jangan merokok deh ya untuk Anda dan keluarga Anda. Sampai jumpa. Terima kasih.